Malam, Pak. Malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Oke ya. Nah, jadi sedikit pemberitahuan ya. Jadi mulai malam ini Vicon ya, itu nanti saya akan tunggu sampai jam 18.45 ya. Habis itu kalau misalnya belum kalau misalnya ada dari kawan kita yang belum nongol itu saya anggap belum tidak hadir ya. Nah, ini malam ini kita hampir semuanya hadir. Ya, cuman tadi saya ada kirim pesan ke Dirwanto tapi tidak ada respon, ya sudah. Karena di sini ada hadir, ya udah saya anggap hadir. Lalu ada satu yang dari tadi saya lihat belum masuk ya, tapi ada absen. Nah, jadi yang bersangkutan saya cabut absennya. Dan tadi pas jam 6.45 itu saya ada screenshot ya. Nah, jadi itu akan saya jadikan bukti ya kalau misalnya memang yang bersangkutan belum hadir. Nah, nanti kalau misalnya ada yang keberatan karena satu dan lain hal itu ya tinggal cari saya saja ya, tinggal chat secara pribadi saja di Telegram. Oke ya, nah jadi malam ini kita teruskan materinya. Oke ya, nah jadi untuk malam ini kita coba masuk ke komponen baru. Nah ini menyambung pembahasan dari yang kemarin. Jadi konsepnya kan kita masih pengenalan komponen ya. Nah jadi untuk hari ini kita coba bahas satu komponen yang disebut table ya. Nah, table ini mempunyai struktur yang cukup rumit ya. Karena ketika dia ditambahkan ke form, bentuknya seperti ini. Nah, jadi bisa Anda lihat, jadi strukturnya itu sama kayak sebuah tabel ya. Jadi ada baris, ada kolom. Nah, model seperti ini biasanya digunakan untuk menampung sebuah sekumpulan data yang nanti itu bisa dimanipulasi ya. Nah, biasanya sih pemanfaatan table itu lebih erat kaitannya dengan database ya. Jadi kalau misalnya kita sudah terhubung dengan database, maka visualisasi data itu kalau ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini itu akan jauh lebih informatif. Ya, apalagi kalau kita bermain dengan GUI, maka tampilan ini menjadi salah satu solusi supaya data yang ditampilkan itu bisa lebih informatif lah ya. Nah, jadi sebuah table ya, seperti yang tadi saya sudah bilang itu disusun oleh kolom dengan baris. Defaultnya ya, sewaktu pertama kali ditambahkan, memang bawaannya itu ada 4 kolom dengan 4 baris. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara, ada 2 cara ya. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih table contents, ya. Atau cara kedua itu lewat model. Jadi sebuah table, sewaktu ditambahkan ke dalam frame, itu dia memang terbinding dengan sebuah model. Modelnya ya sesuai dengan namanya ya, table model. Nah, jadi kalau ini kita klik dari sini, dia keluarnya seperti ini. Ya, ini table model. Ya, jadi table settingnya itu sudah baku, jadi sesuai dengan struktur dasar dari table ya. Jadi pertama kali kita disajikan oleh settingan kolom. Habis itu di tab kedua itu ada default value, itu adalah baris datanya atau row. Ya, ini settingan value.
Kalau yang ini settingan kolom. Nah, kalau kita pilih yang table content, klik kanan di komponennya, kemudian pilih table content. Nah, ini kita disajikan dengan customizer-nya ya. Jadi kita bisa memilih opsi modelnya itu dari mana. Ya, user specified itu berarti kita hubungkan dengan model yang tadi. Bisa di-bound juga atau pakai custom tertentu. Nah, sedangkan untuk kolom dengan row ini sebenarnya sama saja ya dengan yang ada di tabel model. Nah, di sini kita bisa ngatur judul, ya, judul dari setiap kolom, kemudian tipe data dari setiap kolomnya. Jadi kita bisa pilih-pilih seperti ini, ya. Jadi ada beberapa tipe data yang bisa digunakan. Kemudian nanti ketika dijalankan, apakah kolomnya bisa di-resize? Kalau bisa, nah berarti ini Anda waktu desainnya Anda checklist atau dicentang, ya, resizable. Kalau Anda matikan, pas dijalankan, kolom tersebut itu tidak bisa di-resize. Jadi boleh dikatakan size-nya itu adalah fix, ya, tidak bisa diubah. Kemudian editable, ya, apakah kolom tersebut value-nya itu bisa diedit, ya, secara on the fly, istilahnya tuh bisa di double click, kemudian diganti isinya secara langsung atau tidak. Nah, kalau Anda centang, itu berarti bisa dimanipulasi isinya, ya. Tetapi dengan catatan, ini adalah visualisasi di frame-nya saja, ya. Kalau misalnya dia terkonek ke database, editable tersebut itu hanya terjadi di frame-nya saja, ya. Jadi tidak langsung mengubah value yang ada di database-nya, ya, kecuali memang kita ada mengatur sedikit hal supaya memang dia bisa langsung tersinkron dengan database, ya. Nah, itu editable-nya. Nah, habis itu di bagian bawah itu settingannya lebih detail ya. Jadi di sini kita bisa ngatur editor, ya. Jadi bisa pilih macam-macam. Nah, habis itu juga, nah, di width-nya apa segala macam itu bisa disetting di sini ya. Nah, habis itu untuk tab yang rows, nah ini adalah jumlah baris datanya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ya, kalau kita setting secara manual, misalnya title 1 kita ganti dia misalnya jadi npm, ya, title 2-nya kita ganti ke nama, title 3 misalnya prodi misalnya, habis itu title 4-nya misalnya nomor HP, nah, itu bagian row, atau kita biarkan dulu seperti ini, kita langsung close. Nah, nanti judul kolomnya akan berubah sesuai dengan settingan yang kita sudah lakukan tadi. Nah, habis itu misalnya kalau kita mau ngisi data langsung itu juga bisa. Misalnya di sini kita cuma mau 2 data. Nah, kita bisa hilangkan 2 baris, ya, count-nya kita turunkan. Nah, kemudian nilainya bisa kita set langsung. Misalnya 20420566 misalnya ya. Itu misalnya namanya I, kodenya misalnya PI, nomor HP misalnya 123. Lalu yang satu lagi misalnya 19410999. Nah, misalnya ini Kevin misalnya ya. Prodinya SI, HP misalnya 456. Nah, habis di set, ya, kemudian kalau kita close, nah, nanti datanya akan muncul seperti ini, ya. Dan kalau kita jalankan, ya itu bisa langsung ada datanya. Sorry, kita belum set ininya ya. New JFrame.
jawabannya seperti ini. Ya, nah jadi bisa di customize kayak gitu. Nah, jadi bisa ngatur default value lah istilahnya ya. Nah, itu manipulasi secara visualnya ya. Bisa nggak ini dilakukan secara coding? Dalam artian misalnya di bagian atas saya ada inputan. Habis itu kalau saya klik simpan nanti datanya masuk ke table ini. Nah, tentu saja jawabannya bisa. Jadi kalau misalnya kita pengen dia bisa ditambahkan lewat code, ya kita tinggal bikin inputannya saja. Misalnya kita siapkan inputan yang sama seperti di tabelnya, misalnya 4 buah. Nah, habis itu inputannya juga kita sesuaikan, misalnya ini npm, habis itu yang satu lagi ini nama, kemudian prodi misalnya kita pakai combo box, ya, habis itu yang nomor HP kita pakai text field. Oke, habis itu misalnya kita tambahkan sebuah tombol untuk memastikan datanya tersimpan ya. Oke, npm ini nama, ini prodi, ini nomor HP, sorry, ini 1, 2, 3-nya kita ganti. Oke, habis itu button di sini kita ganti ke simpan misalnya ya. Ini txt npm. Ini txt nama. Ini cbo prodi. Ini txt hp misalnya ya. Oke, kita testing dulu ya. Gimana sih cara nyimpan data ke dalam sini ya. Nah, jadi misalnya di sini saya kasih sebuah event. Oke, nama komponen dari table kita itu masih default ya tadi ya, saya belum ganti. Misalnya kita ganti ke tbl mahasiswa misalnya ya. Habis itu di source code, nah gimana nambahinnya? Ini berarti kita harus mengakses ke tbl-nya ya. Kita lihat dulu gimana cara aksesnya. Apakah ada arrow? Tidak ada. Berarti kita harus akses ke ini ya, table modelnya ya. Model berarti. Nah, ini ya. Jadi karena datanya itu tersimpan ke sebuah model, berarti kita harus ngambil modelnya. Nah, modelnya itu bisa diambil kalau kita punya tipe objek table model juga. Nah, jadi supaya kita bisa manipulasi datanya, ya berarti kita harus import ini ya, javax .swing .table Nah, sebenarnya bisa pakai yang ini ya, cuman yang ini
eh, interface ya. Jadi kayaknya nggak bisa dimanipulasi. Saya gunakan yang ini, default table model. Ya, seperti ini. Oke, habis itu di sini kita bikin ini dulu, default table model sama dengan tbl mahasiswa titik get model. Oke, seperti ini. Nyambung nggak ya? Table model cannot convert it to oke. Oke, tidak bisa ya. Oke, kalau gitu kita ikuti saja seperti ini. Saya takutnya sih tak bisa dimanipulasi kalau caranya seperti ini ya. Oke, coba saya akses. Harusnya kalau misalnya dia bisa diedit, dia ada ini ya. Cara gimana kita bisa ngeset. Nah, ini dia. Nah, ada set value add. Ya, set value add. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai ini, berarti dari table juga bisa ya. Kalau nggak salah sih ada coding itu ya. BL mahasiswa titik set value add. Ah iya, ada ya. Kalau ada berarti ini nggak perlu pakai table model ya. Oke, set value add itu berarti kita bermain dengan koordinat ya. Jadi bisa Anda lihat ya, di sini ada 3 parameter yang harus dipenuhi. Yang pertama, value-nya ya, value dari sebuah sel ya. Kemudian dia ada di koordinat mana. Jadi kita tentukan dia ada di baris keberapa, kolom keberapa. Ya. Nah, itu bisa dicapai kalau misalnya kita sudah tahu persis ya jumlah baris dengan jumlah kolom dari sebuah tabel. Ya. Nah, jadi supaya kita bisa set value dengan baik ya berarti kita harus cari cara ya gimana mengetahui jumlah baris. Nah, di sini ada get row count. Jadi kita bisa ngambil jumlah baris, habis itu kita gunakan sebagai koordinat untuk menambah baris. Nah, sedangkan untuk kolom itu kan berurut ya, itu secara indeks ya, jadi nggak perlu kita khawatirkan. Oke. Oke, nah ini kita simpan ke sebuah variabel, misalnya baris, sama dengan tbl mahasiswa titik get row count. Oke, nah habis itu tbl mahasiswa titik set value add. Ya, komponennya itu diambil dari yang tadi, misalnya txt npm titik get text. Ya, kemudian row-nya adalah baris, kemudian kolomnya adalah kolom yang ke 0. Nah, seperti ini. Ya, habis itu tinggal berurut aja. Karena ada 4 kolom yang harus kita isi, ya kita tinggal ganti aja dengan value-nya. Yang kedua kan txt nama ya. Yang ketiga itu adalah kbo prodi. Nggak ada get text, kita ganti jadi get selected item. Kebetulan dia objek, ya udah kita biarkan aja. Lalu yang keempat itu txt HP. Nah, yang perlu kita perhatikan di bagian terakhirnya ya, ini nggak boleh 0 semua. Kalau 0 semua berarti dia nyimpannya ke kolom ke 0 aja. Ya. Jadi kita ganti berurut aja. 1, yang ini 2, yang ini 3. Oke, nah kita coba jalankan. Ya, misalnya 20430039 misalnya ya. Nah, namanya Andi, prodinya misalnya BD, HP-nya 147, kita simpan. Nah, ada error yang terjadi.
array index out of bounds exception ya. Berarti betul ya. Set value add. Atau harus begini. Row. Remove editor. Ini harus set ini ya, editing mungkin ya. Edit cell bukan editing. Oke, berarti coba setting row ya. Bukan ini. Berarti memang tidak bisa dimainkan seperti ini ya. Atau saya coba ubah dia jadi model lagi. Kembalikan jadi model. Seperti ini. Model kemudian set value add. Siapa tahu ini bisa. Harus catat dulu. Row count. Baris model. Biasanya sih saya nggak menggunakan cara seperti ini ya. Saya cuman pengen ngetes saja sih. Siapa tahu memang bisa dilakukan. Lagi ya, ini berarti coba dummy data aja. Oke, memang tak bisa ya. Oke, berarti data yang ada di model itu tidak bisa diganggu kayaknya ya. Atau dia harusnya bisa di-convert ya. Itu kalau baru bisa diedit kalau dia tipenya adalah default table model. Jadi seharusnya model ini bisa di-convert ya.
Jadi, sampai gini harusnya tak bisa. Iya, nggak bisa ya. Oke. Nah, berarti kalau kita mainnya secara visual seperti ini tidak bisa di ini ya, ditambahkan lewat code ya. Tapi ada fungsi insert ya. Saya jadi ini ya, di eh, gimana caranya ini? Wah, ini harus saya cari tahu nanti. Nah, cara yang saya tahu ini ngelot data seperti ini ya, itu harus lewat coding sepenuhnya. Tapi ini akan saya coba cari tahu lah ya nanti dulu. Nah, jadi saya kasih tahu dulu gimana sih cara lewat code-nya ya. Nah, jadi saya nggak main secara visual, saya langsung lewat coding. Kalau lewat coding, misalnya untuk membuktikan dia jalan atau tidak ya, ini saya hapus saja dulu semua datanya. Jadi anggapannya ini belum ada ROM sama sekali ya. Oke. Nah, habis itu secara global ya, saya bikin ini default table model seperti ini. Oh, langsung aja deh ya. New default table model. Oke, nanti aja. Nah, habis itu di ketika formnya dijalankan, berarti kita berikan event di frame-nya, ya, form komponen shown. Nah, ini kita panggil si model. Tapi sebelumnya ya, kita harus siapkan ini dulu, objek datanya. Jadi untuk mengisi data ke dalam default table model ya, dengan new default table model. Nah, di sini ada beberapa cara. Ya, jadi Anda bisa menggunakan objek ya 2 dimensi untuk sebagai basis datanya. Kemudian kolom name-nya itu menggunakan objek array 1 dimensi, atau Anda bisa gunakan vektor. Ya. Nah, vektor ini saya belum pernah jelasin ya. Jadi untuk implementasiannya ini mungkin nanti di kesempatan berikutnya lah ya. Karena vektor ini agak berbeda ya. Dia mirip seperti array list yang kemarin saya ajarin, cuman dia harus di-convert dulu. Ya. Nah, jadi saya akan ajarin Anda gimana cara menggunakan array 2 dimensi. Nah, jadi sebelum kita deklarasi seperti ini ya, datanya itu harus kita siapin dulu. Nah, misalnya saya bikin objek array dulu ya. Jadi di atas saya bikin variabel class. Ini adalah objek array 2 dimensi ya. Nah, di sini kita namakan data. Habis itu untuk judul kolom itu juga bisa kita pakai objek atau pakai string juga boleh. Ya, tapi 1 dimensi ya. Nah, namanya kolom atau judul kolom lah namanya ya. Oke. Nah, di dalam form component shown kita panggil si kolom, kita isikan dengan judul kolomnya. Nah, sebenarnya sih sama saja dengan yang tadi kita lakukan secara visual ya. Jadi kita isikan dengan npm nama, misalnya prodi, habis itu yang terakhir tadi ada nomor HP. Nah, ini ada 4 ini. Apa ini? Oh, oke.
Lupa. Oke lah, di atas aja deh. Ya, untuk ini di atas saja, untuk yang data baru di bawah ya. Oke, data sama dengan new object. Tak salah baris dulu. Baris datanya misalnya kita bikin 2, kolomnya sesuai dengan yang tadi, ya, kolom titik length. Nah, habis itu baru kita isikan datanya ya. Data pada posisi keberapa, misalnya ke 0, kemudian kolom ke 0, kita isikan dengan misalnya npm, ya, misalnya 242, misalnya 123. Lalu di baris kedua, seperti ini. Untuk kita tuliskan ke ini ya, ke dalam modelnya dengan cara model sama dengan new default table model. Kita pakai yang jenis ketiga, data dengan kolom. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, baru kita set ke dalam tabelnya. Dipanggil set model. Nah, dengan cara seperti ini, baru dia bisa jalan. Nah, seperti ini ya. Nah, habis itu, kalau misalnya kita mau tulis data ke dalamnya, nah ini bukan seperti ini ya, ini saya hapus dulu. Jadi harusnya modelnya tuh bisa add row, nah kayak gini. Nah ini yang benar. Jadi tadi kan tidak ada add row ya, nggak ada function add row karena memang table model itu terkunci ya, karena dia modelnya dari interface, tidak bisa dimanipulasi. Nah, kalau dengan model default seperti ini baru bisa dimanipulasi. Nah, cuman caranya ya, ini ada 2 cara. Kita bisa pakai array 1 dimensi, atau bisa pakai vektor. Ya, nah kita gunakan yang array 1 dimensi dulu. Nah, jadi bukan pakai set value add ya. Set value add itu tidak akan pernah bisa dilakukan karena set value add itu dia lebih kepada manipulasi datanya ya, edit gitu. Nah, jadi untuk membuat array datanya ya kita harus bikin objek 1 dimensi. Misalnya baris misalnya sama dengan langsung pakai kurung kurawal aja gitu. Jadi yang pertama itu adalah npm, tuliskan aja seperti ini. Kemudian sampingnya txt nama, teks, lalu tbo prodi titik get selected item, kemudian yang terakhir txt hp, get text. Nah seperti ini. Ini gaya nulisnya ya, kan array ya. Oke, nah, itu baru dituliskan ke dalam model.
model add row. Nah, row baris. Nah, seperti itu aja. Ya, tidak perlu set model lagi karena memang dia sudah terbinding ya. Jadi harusnya kita nambah seperti ini, itu akan langsung terbinding dengan default table modelnya. Jadi kalau misalnya kita running sekali lagi dan kita nambah data, misalnya 18.41.023, simpan, nah, nanti dia nambah seperti ini. Ya, nah jadi sudah nggak masalah lagi ini. Oke ya. Nah sekarang kita lengkapi dengan fungsi editnya. Nah ini sebenarnya sih bisa langsung aja sih, tinggal di double klik untuk ubah datanya ya. Nah tapi nanti kita coba kunci supaya dia tidak bisa diedit. Ya. Oke. Nah kita tambahkan dengan fungsi edit, hapus dan lain sebagainya. Ini bisa hapus tak ya kalau delete-nya? Oh, tak bisa ya. Oke, kita bikin dia bisa di-delete. Oke ya. Nah, jadi tombol-tombolnya ini saya akan tambah beberapa supaya lebih banyak. Oke, yang simpan saya turunkan, saya tambahkan tombol tambah. Habis itu ada tombol edit. Habis itu ini yang simpan. Terus satu lagi batal. Nanti satu lagi hapus ya. Lalu satu lagi nanti untuk exit. Nah, oke. Yang ini tambah. Yang ini edit. Yang ini batal. Yang ini hapus. Yang ini keluar. Ya, seperti ini. Nah, ini kita kasih variable name-nya dulu. BTN hapus, yang satu lagi BTN keluar ya. Oke. Nah, saya save dulu. Nah, kemudian nah kita tambahkan codingnya ya. Nah, karena sudah banyak fungsi seperti ini, jadi cara kerja formnya akan sedikit berubah ya. Jadi sewaktu dijalankan, form ini fungsinya itu hanya bisa nge-view data dulu. Ya. Nah, untuk yang prodi supaya lebih informatif ini saya berikan nama lengkap saja ya. Nah, kita pakai code aja lah ya. Ini saya hapus saja. Habis itu kita nggak main default value lagi ya. Nah, ini kita nanti kendalikan dia lewat add row saja ya. Bisa nggak ya? Saya coba matikan ini. Kalau kayak gini jalan nggak ya? Halo. Lupa saya. Oke, coba simpan ya. Oh bisa, aman ya. Banyak-banyak juga bisa nih. Oh. Oke, berarti aman, tidak perlu bikin default value ya. Oke, jadi ini saya hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita atur ini dulu. Ya, jadi ketika form ini dijalankan, semua komponen input itu dalam keadaan tidak aktif. Ya. Lalu untuk tombol, ya yang aktif itu cuma tambah, edit, hapus dengan keluar. Sedangkan simpan dengan batal itu non aktif. Dalam artian tidak bisa diklik.
Ya, nah inputan juga nggak bisa di-input, tetapi yang bawah itu bisa dipilih datanya kalau ada. Ya, nah, kita bikinkan dulu sebuah function ya untuk mengendalikan proses aktif tidak aktifnya tombol ya. Nah, jadi kita bikin sebuah private void, misalnya namanya adalah aktifkan. Di dalamnya kita gunakan sebuah parameter bertipe boolean, namanya adalah x. Nah, itu kita kendalikan nih inputannya. Jadi ada txt npm, kita set edit table saja dengan x, kemudian txt nama juga demikian. Nah, itu txt-hp, kemudian cbo prodi, ini tak ada edit table ya, ada ya. Aneh rasanya, pakai enable aja lah. Oke, habis itu btn tambah set enable x. Nah, ini ada knob-nya ya. btn edit, btn simpan, enable x, btn nakal, set enable x, btn hapus, set enable-nya not x, dan keluar juga demikian ya. Ini sih tak perlu sih ya. Keluar juga mau dikendalikan. Itu tbl mahasiswa, set enable juga ya. Oke, tes dulu ya. Kita coba jalankan. Sorry. Sebelum jalankan di form komponen shown, saya bikin aktifkannya dengan nilai false. Oke, berarti ini juga not ya. Oke, nah jadi kalau dijalankan posisinya seperti ini. Ya, jadi semua inputan dalam keadaan disable, tombol yang aktif hanya tambah, edit, hapus dengan keluar. Nah, ini juga nanti posisinya datanya bisa dipilih-pilih ya. Nah, coba simpan dengan batal tidak aktif. Supaya bisa aktif, itu harus klik tombol tambah atau edit. Ya, jadi kalau kita klik salah satu, yang ini akan aktif, isiannya juga aktif, tetapi yang lain disable. Ya, jadi keempat tombol ini akan disable, table juga disable. Ya, kita kunci. Oke, tapi sebelumnya kita urus ini dulu ya, cbo prodi-nya ya. Jadi kita panggil ini dulu default combo box model. Java X titik swing titik default combo box model. Mana default combo box model? Nah, ini dia. Oke, habis itu di conform component shown kita isikan dulu ya modelnya. Default combo box model combo sama dengan new default combo box model. Oke, kita langsung isi menggunakan objek aja ya. Oke, objek array data cbo dengan ini. Misalnya sistem informasi, informatika, bisnis digital, dan akuntansi, oke, di situ set seperti ini ke data cbo. Oke, ini habis itu cbo prodi titik set model
combo. Oke. Oke, habis itu sekarang kalau kita klik tambah ataupun edit ya. Oke, klik tambah event action perform. Nah, tambah itu nanti digunakan untuk menambah data baru. Kalau tombol edit itu untuk mengedit data ya. Oke, jadi di tombol tambah itu kita panggil aktifkan dengan nilai true. Tombol edit juga demikian ya. Kita kasih event action perform. Aktifkannya juga true. Ini nanti untuk simpan setelah dia add, aktifkannya kita jadikan false. Ya, jadi pokoknya setiap simpan dia kembali lagi ke step awal, tidak bisa diedit atau ditambah ya. Nah, batal itu aktifkannya jadi false. Oke, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita jalankan kembali kayak gini ya, tambah, nah keluar seperti ini, batal, kembali lagi kayak gini, edit, nah seperti ini, batal, kembali lagi kayak gini. Ya, kalau tambah, kita inputkan dengan data, simpan. Nah, jadi setelah datanya masuk, dia kembali lagi ke state awal. Ya. Nah, harusnya sih kalau setelah disimpan ya, value-nya kosong. Nah, kalau kayak gini ya, kalau kita tambah, nah harusnya kan ini dalam keadaan kosong ya. Nah, kita tambahkan coding supaya nanti dia bisa dalam keadaan kosong nih, waktu dia tambah data baru. Oke ya. Nah, kita tambahkan coding. Nah, ini rencananya nanti dipakai di beberapa tempat ya. Jadi saya jadikan void saja. Void, misalnya namanya kosongkan. Ini fungsinya hanya untuk ngosongin isian saja ya. Jadi txt npm, kita set teksnya dengan nilai kosong, seperti ini. Txt nama juga demikian. Nah, situ tbo prodi, kita set selected indexnya ke -1, biar tidak ada yang terpilih sama sekali. Habis itu txt hp juga kita kosongkan. Kosong. Nah, kayak gini ya. Jadi waktu klik tambah itu kita ada lakukan kosongkan. Nah, batal itu juga ya, kosongkan. Habis simpan juga sama. Jadi selain aktifkan false, kita juga ada panggil kosongkan, gitu. Nah, kemudian kita taruh ini ya kursornya ke txt npm. Oke, let's fokus. Oke, jadi waktu kita klik tambah, nah kursornya ada di sini dan semuanya dalam keadaan bersih. Jadi kita tambahin npm, nama, hobi, nomor HP, simpan, set. Nah, ini kembali kosong, datanya ada. Kita klik tambah, nah, lanjut lagi gitu. Simpan. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya ya, gimana cara ngedit? Misalnya kita udah pilih data nih, kita mau edit data yang ini. Klik edit. Nah, ini nggak ada apa-apa. Ya, harusnya kita bikin supaya data yang ada di sini, ini kan dalam keadaan tidak bisa diklik nih, karena kita udah lock ya, pakai enable-nya false.
Nah, jadi kalau dia masuk ke mode edit, datanya udah dipilih, maka dia terlock di sini. Nah, jadi datanya itu kita nanti pindahkan ke atas ini. Ya. Nah, gimana caranya? Sebenarnya bisa sih dari tabelnya ya, kita get value add aja. Kita langsung set ke atas sini. Oke ya. Nah, jadi kita berikan coding supaya dia bisa pindahkan data ke atas. Oke. Nah, jadi supaya dia bisa pindahkan data ke atas, kita harus tahu dulu sekarang ini ya, data yang sedang terpilih itu ada di baris keberapa. Ya, jadi saya catat dulu seperti ini. TBL mahasiswa titik get selected row. Nah, get selected row ini itu fungsinya itu untuk mencatat di mana sih indeks baris data sekarang dalam keadaan terseleksi. Nah, jadi kalau kita sudah pernah seleksi, nilainya pasti ada dong 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau belum pilih sama sekali, biasanya get selected row ini menghasilkan nilai -1. Ya. Jadi kita bisa gunakan untuk validasi. Jika baris nilainya lebih dari -1, baru kita jalankan code yang di bawah sini. Nah, ini ya, baru kita aktifkannya jadikan true. Habis itu baru kemudian kita pindahkan datanya ke komponen input. Nah, tetapi kalau misalnya barisnya masih -1, kita berikan else di sini. Nah, kita panggil checkbox nih, namanya JOption10, show message dialog. Misalnya pilih data untuk diedit. Habis itu di sini kita pindahkan datanya ke semua text box. Ya, jadi kita panggil txt npm titik set text. Ya, habis itu tbl mahasiswa titik get value add. Ya, nah kita pakai koordinat tuh. Row-nya kita udah catat ya ke dalam variabel baris. Sedangkan kolom ini berurut aja ya, 0. Kemudian karena return value-nya objek, kita bikin dia toString. Baru bisa di set text ya ke dalam text field. Nah, ini sama ya. tbl mahasiswa titik get value add. Ini baris. Yang ini 1. Ujungnya toString. Oke. Kemudian tbo prodi. Nah, ini set selected item, ya, ngambilnya dari tbl mahasiswa titik get value add baris ini 2. Udah cukup ya, karena dua-duanya ini modelnya objek. Kemudian txt hp titik set text, ya, tbl mahasiswa get value add baris 3 toString. Nah, begini ya. Oke, habis itu baru kita bikin request focus. Ya. Oke, nah ini akan selalu hilang ya karena datanya tidak permanen dan hanya disimpan di memori saja. Jadi setiap getaran datanya pasti akan hilang. Karena kita memang belum pelajari database ya. Jadi ya kayak gitulah. Oke, simpan. Nah, kita mau edit yang ini nih. Ya. Klik edit, select. Nah, datanya pindah nih. Ya, sesuai ya. Kita batal. Kemudian kita pilih data kedua, edit. Nah, bisa Anda lihat ya. Jadi data yang terseleksi di sini itu nampilnya sesuai dengan yang kita seleksi di inputannya.
Nah, jadi di sini kita tinggal ubah nama ataupun yang lain ya. Misalnya nomor HP kita ganti, simpan. Ups. Nah, rupanya dia melakukan sedikit kesalahan ya. Simpan di sini itu malah menambah baris. Seharusnya kan dia mengedit dong yang ini, kemudian value-nya berubah. Nah, di sini terjadi kesalahan coding ya, karena tombol simpan ini salah paham. Harusnya kan tadi kalau saya klik edit, berarti dia manipulasi data aja di sel tertentu yang sudah kita atur. Nah, kalau tambah baru iya dia nambah baris baru. Ya. Nah, kita perbaiki sedikit. Nah, supaya tombol simpan itu bisa paham ya, kita tadi klik tombol tambah atau edit, maka kita perlu sebuah bantuan variabel. Misalnya kita namakan tipe datanya ya, boolean. Nama variabelnya data baru. Nah, habis itu di tombol tambah, kita set data barunya sama dengan true. Nah, sedangkan kalau di tombol edit, kita tulis data barunya sama dengan false. Nah, kita kirimkan nilai kayak gitu, supaya nanti di tombol simpan kita bisa filter. Kita harus lakukan add row atau set value add. Nah, jadi di sini kita bisa pakai if. If data baru sama dengan true, maka kita lakukan add row. Ya, kalau else, nah ini kita lakukan hal yang lain. Nah, jadi kita remove aja, ya, remove row atau replace, mungkin ada replace enggak ya? Tak ada ya. Hanya ada add, remove, set data, atau set value add gitu ya. Nah, mana yang lebih bagus atau gampang itu kan tergantung ya. Kalau yang saya lihat sih memang cocoknya ya kita gunakan set value add, karena bisa saja ya kita ngubah datanya itu di tengah-tengah sekumpulan data. Nah, kita kan harus tahu dia posisinya ada di mana. Oke, kita nggak bisa main remove row, habis itu kita add row lagi. Karena bisa saja nanti masa data yang sudah kita manipulasi itu munculnya ada di bagian paling bawah, sedangkan yang ada di baris di atasnya itu kita delete. Nah, itu kan kurang cocok ya. Oke, nah jadi di sini untuk yang objek baris ini ya, ini saya letakkan aja di dalam data baru sama dengan true. Ini saja, karena memang ini lebih cocok ya, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang else, di mana data barunya itu false, ya. Nah, jadi kita gunakan set value add saja. Berarti supaya bisa kita manipulasi, kita catat dulu, kita tadi pilihnya itu di baris keberapa, seperti ini. Kemudian baru kita manipulasi objeknya ya, modelnya. Berarti pakai set value add. Nah, objeknya itu berarti masing-masing txt npm titik get text kayak gini. Row-nya adalah baris, kolomnya adalah 0. Gitu aja sih. Yang ini ganti ke txt nama, yang ini tbo, prodi, get selected item, yang ini txt hp. Nah, habis itu ini indeksnya tinggal disesuaikan aja ya. Nah, begitu, nah, selesai. Nah, oke, kita coba tes lagi.
Kita tambahkan beberapa data lagi ya. Oke, dan tambah lagi. Dan saya coba tambah 3 saja ya. Simpan. Nah, itu misalnya kita ubah yang ini, edit. Ya misalnya npm-nya ganti jadi npm beneran deh. T24 20566. Namanya misalnya Budi. Ini misalnya 123. Nah, jadi yang bisa Anda lihat ya, yang kena itu adalah baris data yang tadi kita pengen dia berubah saja. Ya. Nah, kalau tadi kita remove, nanti secara visual itu datanya akan dihapus. Ya, kemudian nanti kalau kita pakai arrow lagi di bawahnya, nanti dia muncul di bawah gitu. Nah, itu berarti kan hapus, habis itu baru tambah lagi. Ya, jadi fungsi editnya jadi agak lain. Nah, sekarang kita pilih yang hapus nih. Ya. Nah, kalau untuk hapus itu codingnya sebenarnya pendek-pendek aja ya. Dia cuma satu baris sih seharusnya. Ya, jadi cuma begini aja sih. Model titik remove row. Di baris keberapa? Berarti tbl mahasiswa titik get selected row. Nah, begini doang. Ya, sebenarnya. Nah, tetapi kita pengennya ya, dia ada semacam konfirmasi dulu kepada user, apakah yakin mau dihapus atau tidak. Nah, untuk melakukan hal seperti itu, kita butuh bantuan GOptionPen lagi ya. Nah, jadi GOptionPen ini fungsinya banyak. 3 yang paling dasar, dia bisa digunakan untuk konfirmasi. Ya, konfirmasinya ini biasanya sifatnya itu meminta respon kepada user. Jadi tombolnya bisa di custom. Misalnya yes no cancel, oke cancel, atau abort, retry, dan cancel. Ya, jadi bisa banyak kayak gitu. Nah, lalu jenis yang kedua itu show input dialog. Nanti dia muncul message box-nya itu di bagian bawah. Bagian tengahnya ya, itu ada sebuah text box yang bisa diisikan sebuah nilai. Kemudian kita klik OK. Nanti datanya bisa ditampung ke variabel. Nah, umumnya sih nilai yang diinput di situ itu bentuknya adalah string. Lalu jenis yang ketiga itu adalah show message dialog, yang biasanya sifatnya itu hanya untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi rata-rata sih tombolnya tidak bisa di custom ya, cuma ada tombol OK gitu. Nah, kita coba gunakan yang show confirm dialog. Di sini saya custom yang nomor 3 ya. Jadi ada parameternya lumayan banyak tuh, ada 5. Oke, parent komponen, kita mengacu ke frame-nya, yaitu this. Besok pesannya misalnya yakin hapus. Nah, title-nya saya bikin misalnya hapus data. Option type-nya, nah ini adalah tombolnya. Jadi kita bisa berikan misalnya GOptionPen. Tombolnya itu yang ada ujungnya ada kata option. Ya. Misalnya kalau kita pakai OK cancel, nanti di message box-nya ada kedua tombol, OK dengan cancel. Tapi saya sarankan sih jangan gunakan yang tunggal ya, karena ini adalah konfirmasi. Kita pakai yang yes no ya. Nah, habis itu di bagian paling ujung itu message type-nya. Jadi kayak icon aja sih di sini. Jadi GOptionPen titik. Nah, yang belakangnya message itu adalah ikonnya. Ya. Di sini kan kita nanya ke user, jadi kita gunakan yang question message. Oke, jadi koma. Karena tahu panjang ini saya enter ke bawah saja ya. Nah, kayak gini. Nah,
itu show confirm dialog ya. Return value-nya kita pencet yes atau pencet no itu kembalinya berbentuk integer. Jadi kita bisa gunakan untuk filternya. Ya. Nah, misalnya kita bandingkan apakah usernya itu jawab iya atau bukan. Nah, kita bisa panggil yes, yes doangnya saja ya, yes option. Nah, kalau user jawab yes, nah baru terjadi proses hapus data seperti ini. Kalau tidak, berarti tidak terjadi apa-apa. Sehingga kalau ini kita jalankan kembali, ya, oh iya, ini baru boleh dilakukan kalau ada data yang di dalam ini ya. Jadi kita catat dulu nih. Oke, saya copy yang ada di edit, saya pindahkan ke sini ya. Pilih data untuk dihapus. Berarti ini saya bisa pakai ini bukan get selected row ya, tapi baris saja. Biar tak mubazir. Data telah terhapus. Nah, ini ya. Nah, kalau kita testing kayak gini ya, hapus. Nah, ini nanti akan keluar ini, pilih data untuk dihapus. Kita coba testing. Simpan. Jadi ini, hapus. Nah, dia ada konfirmasi kayak gini. Ya, jadi bisa Anda lihat, yakin hapus yang saya tulis di coding, itu munculnya di bagian tengah ini. Kemudian judulnya hapus data, itu munculnya di atas message box. Kemudian yes no option itu sebagai tombol di sini, yes dengan no. Kemudian yang question message itu munculnya sebagai icon di sini. Jadi bisa di custom kayak gitu ya. Jadi kalau kita jawab no berarti tidak terjadi hapus. Kalau kita klik lagi yes, nah datanya akan terhapus ya secara visual. Lalu di sini juga tertulis data telah terhapus karena setelah kita remove kita ada tampilkan sebuah message dialog lagi ya. Kemudian oke. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti sebenarnya tinggal validasi disimpan aja ya. Kan nggak mungkin dong kita langsung simpan begini ya. Mana boleh ada data kosong. Nah, jadi kita validasi isian di tombol simpan ya. Memastikan semua data itu dalam keadaan terisi. Nah, jadi kita lengkapi codingnya di tombol simpan. Nah, ya. Jadi di atas ini kita kasih if npm harus diisi ya. Jadi get text is empty, the option n, show message dialog is let's focus. Nah, begini-gini. Nama titik get text is empty. Else if kita tahu juga combo boxnya belum dipilih ya, berarti get selected indexnya -1. Anggap ya semuanya ya.
Ini kalau dikerjakan kalau semuanya sudah terisi. Jadi ini kita anggap else-nya gitu. Nah, kayak gini ya. Oke, sedangkan yang terakhir itu tombol keluar. Itu codingnya simpel aja. Kita pakai sistem exit dalam kurung 0 ya untuk keluar dari aplikasi. Sistem exit 0. Nah, kayak gini ya. Keluar. Nah, seperti itu ya. Itu untuk keluar secara realnya. Oke ya. Nah, jadi seperti itu saja ya coding yang ada di sini untuk manipulasi data dalam bentuk table dan sifatnya belum permanen ya. Oke, jadi itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai komponen table ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Kalau ada, boleh silakan. Kalau tombol reset, Pak, Hah? hapus semua data di tabel gitu, Pak. Oh, boleh. Kita coba eksperimen ya. Hapus semua data. Gimana ya? Ada nggak ya? Del detik remove. Oh, tak ada ya. Oh, reset. Ya. Terus remove. Oh, berarti satu-satu ya. Coba begini saja ya, model sama dengan 0. Coba ya. Simpan. Nggak jalan nih. Oke, kalau begitu paling ini table model kolom. Oke, begini ya. Datanya kan harusnya kosong ya. Wah, tak bisa ya. Oke. Berarti mau tidak mau sih kita harus pakai perulangan ya. Oke, ini bisa begini. Oh, ini sih harusnya jalan sih. Kayak gini. Kalau masih tak bisa ya berarti nggak boleh ya. Aduh. Hero count-nya jadi aneh ya. Masa harus pencet 2 kali?
Aneh. Apa ya? Kondisi ini harusnya sama juga sih. Aneh ya, kok dia nggak ngapus semua ya? Kalau saya gunakan kurang dari sama dengan pasti error ya nanti. Tuh, salah saya sendiri ya. Tadi saya kasih validasi ya, jadi tak boleh kosong semua. Kalau enggak saya simpan kosong aja semua. Ini sih sama aja harusnya. Oh kan. Reset ya. Reset. Yang aneh tuh di bagian ini ya. Kenapa get row-nya kok kayaknya enggak ini ya. Enggak dapat semua ya. Dapatnya 2 ya. Jadi ngapusnya 1. Kenapa ya? Mau jalankan lagi baru terhapus ya. Lucu aja sih. Kalau ini atau remove row ini memang ada sesuatu ya. Atau coba begini ya. Jadi tak bisa juga. Nggak bisa ya. Kayaknya sih memang nggak bisa ini ya. Di remove secara serentak ya, di reset gitu nggak bisa dia. Aneh sih menurut saya ya.
harusnya bisa dilakukan, cuman kayaknya ada yang janggal aja ya, nggak bisa diriset secara langsung gitu. Oke, nanti saya coba cari tahu ya. Kalau untuk sekarang sih belum ketemu. Oke, saya keep dulu ya pertanyaannya sambil saya coba nanti. Oke, kalau ada hal lain lagi yang mau ditanyain? Ada? Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya stop presentasinya dulu ya. Nanti untuk latihan praktikumnya, saya akan distribusikan ya. Kalau setelah ini, setelah Vicon ini selesai. Oke ya. Oke, mudah-mudahan sih tak ada yang nanya lagi ya. Saya masih nyari sih, saya juga penasaran yang kok nggak bisa di-reset ya. Oke ya, nah jadi kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, berarti perkuliahan malam ini saya anggap selesai. Ini perkuliahan yang lumayan panjang ya, seharusnya biasanya saya selesainya jam 7.30 ya, cuma ini sampai jam 8 karena latihan kali ini codingnya cukup panjang ya. Oke. Depan, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam Pak. Semalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.